edisi revisi teori Bloom. Ini sangat berguna untuk kita yang sedang menempuh pendidikan kuliah pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, atau untuk kakak-kakak atau teman-teman sekalian yang sedang menjadi guru di sekolah dasar, karena kata kerja operasional ini sangat digunakan dalam pembuatan RPP maupun silabus. Nah, dalam kata kerja operasional atau KKO terbagi menjadi 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Langsung saja untuk ranah yang pertama, yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah menciptakan. Di mana dalam ranah kognitif ini adalah ketika pembuatan RPP ataupun silabus, kita menurunkan KD menjadi indikator, indikator menjadi tujuan pembelajaran. Contoh langsung saja dalam ranah kognitif, jika dalam KD kita memasukkan kata operasional menjelaskan, maka dalam penurunan indikator dan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan ranah C2 atau memahami, yaitu tentang menjelaskan. Berarti kita bisa mengambil dari kata mengartikan, merangkum, atau menunjukkan ataupun menguraikan. Boleh kita menaikkan C-nya menjadi C3 atau C4 atau C5 bahkan C6. Contoh, dalam C2 KD-nya adalah menjelaskan. Lalu kita turunkan menjadi indikator pada C4 untuk menelaah dari penjelasan yang telah kita berikan pada KD tersebut. Tapi ada satu syarat, ketika kita menaikkan C atau ranah kognitifnya menjadi dari memahami menjadi menganalisis, kita harus lihat dulu keadaan siswa kita atau peserta didik kita sanggup atau tidak dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Karena ketika kita membuat RPP dan silabus menggunakan kata kerja operasional, kita harus mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa atau peserta didik kita. Langsung saja, yang kedua adalah ranah afektif. Ranah afektif terbagi menjadi 5. Yang pertama, A1 menerima, A2 merespon, A3 menghargai, A4 mengorganisasikan, A5 karakterisasi menuntut nilai. Di mana A1 menerima adalah menunjukkan sesuatu, yang A2 merespon mematuhi, A3 menghargai adalah menerima sesuatu nilai atau suatu nilai, A4 mengorganisasikan atau membentuk sistem nilai, A5 karakterisasi menurut nilai, yaitu menunjukkan sesuatu, kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral. Ini sama halnya tentang ranah kognitif yang sebelumnya, di mana kita harus menurunkan KD menjadi indikator, indikator menjadi tujuan pembelajaran. Kita boleh menaikkan ranah afektif, namun kita harus melihat dulu keadaan siswa kita atau peserta didik kita mampu tidaknya menjalankan indikator yang telah kita pilih. Contoh, ketika kita memilih afektifnya, ranah afektifnya A2, maka kita harus minimal standarnya kita harus membuat indikatornya A2 juga. Boleh lebih, tetapi yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Kenapa? Ada pertanyaan, kenapa tidak A1 saja ketika KD-nya A2? Saran, karena ketika kita menitik beratkan pada A2, kita harus pencapaian tujuan pembelajaran harus meningkat. Ketika kita memilih A1 kembali, maka kita akan mengulang kembali pembelajaran yang telah lalu, atau pola pikirnya masih ke belakang. Maka dari itu kita harus meningkatkan dalam ranah afektif. Yang terakhir yaitu ranah psikomotor, terbagi menjadi 5 seperti ranah afektif. Yang pertama, P1 meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. Nah, dalam hal ini sama halnya seperti ranah afektif, ranah kognitif dalam pembuatan RPP ataupun silabus. Contoh, kita ambil manipulasi P2 untuk melakukan, siswa melakukan tindakan
menolong atau membuang sampah pada tempatnya, maka indikatornya bisa kita turunkan menjadi, kita ambil P2 ataupun P3. Contoh kita ambil ke P3, siswa mengerjakan itu salah satu P3 untuk pembuatan RP atau silabus. Itulah penjelasan sedikit dari saya tentang kata kerja operasional edisi revisi Bloom, tentang ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. See you pada kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.